Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparia. Saya Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah Tafsir BK, yaitu yang pertama penjelasan singkat 3 pilar. Ya. Ada 3 pilar utama dalam agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah bersaksi yang tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang kedua, iman adalah beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga, ihsan adalah menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya apabila tidak ada melihat Allah. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Pada dasarnya 3 hal tersebut, yaitu Islam, iman, dan ihsan, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun seiring dengan perkembangannya, ulama berpikir, meneliti, dan menyimpulkan harus adanya pemisahan dengan harapan yang lebih mudah mengenali dan memahami satu persatu. Dan akhirnya pemisahan tersebut menghasilkan cabang-cabang ilmu tersendiri yang berbeda-beda. Dengan perincian Islam dalam pengertian khusus nih memunculkan ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Sedangkan ihsan memunculkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi itu pengertian dari penjelasan singkat 3 pilar. Yang kedua, saya menjelaskan tentang eksistensi Allah. Apa eksistensi Allah? Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi memiliki makna keberadaan. Jadi membahas eksistensi Allah adalah bagaimana mendalami pengertian Allah, keberadaan Allah itu sendiri. Al-Rum ayat Al-Rum 20-25. Firman-Nya yang berbunyi, Dia telah menciptakan kamu dari tanah. Dipahami oleh banyak ulama dalam arti menciptakan asal-usul, yaitu leluhur kamu Adam alaihissalam dari tanah. Ada juga yang memahami kata tanah di sini adalah arti sperma sebelum pertemuannya dengan air hidung telur. Maka mereka memahami demikian atas dasar bahwa asal-usul sperma adalah dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun hewan, dan bersumber dari tanah. Apapun makna yang Anda pilih, yang jelas manusia berasal dari tanah, sedangkan tanah tidak memiliki unsur kehidupan, namun manusia dapat hidup bahkan berkembang biak. Mukradaf adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara penulisan ditulis seperti muqaddatah. Kata tersebut merupakan bentuk dari jama' atau plural dari kata muqradah. Muqradah itu isim atau kata benda, jamak dari semua kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Ya. Kata muradaf adalah bentuk munad dari kata mu'radah, dan dia adalah isim ma'ful dari kata kerja yang artinya adalah menyisihkan, memisahkan, dan menyindirkan. Lanjut ke risalah kenabian. Risalah atau tujuan yang diutuskan Nabi Muhammad SAW ke dunia, yaitu untuk membawa dan menebar rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta.
misi risalah kenabian bersifat universal, yaitu semua manusia. Tidak hanya untuk mereka yang beriman, tetapi juga bagi mereka yang tidak beriman. Menurut bahasa, Nabi berarti orang yang memberi kabar, orang yang mengabarkan hal-hal gaib, orang yang meramalkan sesuatu. Adapun yang dimaksud dalam terminologi agama ialah Nabi adalah seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Allah yang berisi syariat sekalipun tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia lainnya. Jika dia mendapatkan perintah Allah itu disampaikan kepada orang lain, dinamailah dia rasul. Setiap rasul itu nabi, tetapi tidak setiap nabi itu rasul. Kitab Al-Jauhirul Qalamiyah, dalam hubungan itu perlu dibedakan rasul berupa malaikat dengan rasul yang berupa nabi. Selain rasul dalam bentuk malaikat, dalam Al-Quran juga tidak dapat dibedakan antara nabi dan rasul. Justru nabi-nabi yang tercantum namanya sekaligus sebagai rasul pula. Firman Allah dalam KS Al-Hajj 75. Ya, Allah memiliki utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah berkehendak dan menetapkan memiliki dari jenis malaikat dan tugas dari jenis manusia untuk menjadi utusan-utusannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa risalah ilahiyah, kerasulan atau kenabian adalah wewenang Allah semata-mata. Lanjut ke kewajiban beribadah. Ya, perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan larangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka, berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata nasihat berasal dari kata bahasa Arab, dari kata kerja nashahah yang berarti khalashahah, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Kata nashahah diambil dari nashhatu al-asla, apabila saya menyaring madu agar terpisah dari lilinya sehingga menjadi murni dan bersih. Mereka mengumpamakan pemilihan kata-kata agar tidak berbuat kesalahan dengan penyaringan madu agar tidak bercampur dengan lilinya. Nasihat dapat diartikan ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Islam mengajarkan dalam memberi nasihat hendaklah saling menasihati dalam kebaikan dan dengan kesabaran, seperti dalam firman Allah KS Al-Hashr ayat ketiga, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, yang artinya dan nasihat-nasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Lanjut ke akhlak karimah. Akhlak karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Contoh ya, akhlakul karimah terhadap lingkungan, sikap terpuji terhadap lingkungan, alam. Surah KS Al-Jathiyah dan Ar-Ruh ke 30 sampai 41. Sikap terpuji terhadap binatang hewan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang-orang yang penyayang itu Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Pasti makhluk yang ada di langit, para malaikat menyayangi kalian." HR Iman Ahmad. Sikap terpuji terhadap tumbuh-tumbuhan, artinya, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya di bumi. Itu ada buah-buahan dan pepohonan kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Surah Ar-Rahman 55 10-13, Surah Al-Baqarah 2-22, Hud 11 dan 61, Ar-Ruh 30-41. Lanjut penjelasan yaitu prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah ini adalah pertama itu Islam merupakan agama yang menjadi rahmatin lil alamin. Kedua, dalam berdakwah harus bersikap bijak. Ketiga, tidak boleh memaki sembarangan sembahan orang lain. Dan keempat, tidak boleh memaksakan orang dalam beragama. Dalam Al-Quran ditemukan banyak ayat yang memerintahkan kewajiban melaksanakan dakwah. Dari sejumlah ayat tersebut, perintah dakwanya lah menggunakan kata yang berbeda-beda seperti tabligh, nasihat, tarbiyah, tabsyir, tanzir dan kata-kata lain yang perlu diteliti dan didefinisikan kriterianya secara seksama. Artinya, dan hendaklah antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Itu di surah Ali Imran ke 104. Lanjut, penyerahan diri secara total kepada Allah. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa Islam adalah agama seluruh nabi sejak Adam sampai Muhammad. Menurut Ibnu Katsir, memang Islam adalah agama seluruh nabi, namun nabi itu berhenti pada Muhammad. Maka kesempurnaan Islam itu adalah pada Muhammad, sehingga Islam yang harus diikuti adalah Islam yang diajarkan Muhammad. Menurut Sya'rawi, Islam di sini tidak terbatas pada Islam Muhammad, namun memang umat Muhammad memiliki keistimewaan dari segi kesinambungan dari agama Islam, sekaligus menjadi tanda bagi agamanya. Tahu namanya. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan pada mereka. Maka karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah yang sangat cepat hisabnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 2-7. Sekurangnya mohon maaf karena kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu karena saya makhluknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.